Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Septia Ramadhani, nomor absen 13 dari kelas 11 MP2. Di sini saya akan membacakan sejarah perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme. 1. Saudagar dan penguasa lokal Nusantara. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa perdagangan internasional lintas benua telah berlangsung dan berkembang sejak lama. Akan tetapi, narasi sejarah tentang kota-kota pelabuhan baru diketahui dari catatan bangsa Eropa. Hal ini menyebabkan seolah-olah kota tersebut muncul karena kedatangan bangsa Eropa. Pada kenyataannya, jauh sebelum kedatangan mereka terhadap banyak saudagar dan penguasa lokal di Nusantara yang memiliki kuasa, kekayaan, dan kemampuan untuk melakukan penjelajahan dan bahkan perlawanan kepada dominasi asing yang ingin menguasai Nusantara. Posisi geografis Nusantara berada di dalam jalur perdagangan internasional antara negara India dan Cina. Dengan posisi yang menguntungkan, saudagar dan penguasa lokal tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk turut andil secara aktif di dalam tatanan perdagangan internasional. Dalam tulisan Vladimir Elisev 2000 dikatakan bahwa jalur pelayaran dan perniagaan laut dari Cina menuju Kaltura, India harus melewati Selat Malaka. Sebagai sebuah pintu gerbang antar wilayah, Selat Malaka menjadi kawasan yang sangat penting bagi pelabuhan-pelabuhan di sekitar Samudra Hindia dan Teluk Persia. Selain itu, Selat Malaka juga menjadi penghubung antara dunia Arab dengan India di sebelah barat Laut Nusantara dan Cina di sebelah timur Laut Nusantara. Dengan kondisi rute pelayaran yang ramai sejak awal abad 2, mendorong munculnya kota-kota pelabuhan penting di sekitar jalur Selat Malaka, yaitu Malaka, Samudra Pasai, Samudra Timur, Jambi, Banten, Lasem, Tuban, Gresik, Makassar, dan lainnya. Kekuatan politik di Nusantara lahir dari pertumbuhan jaringan perdagangan internasional antar pulau. Kekuatan politik yang dimaksudkan salah satunya berada di pantai timur negeri Melayu yang sekarang dikenal menjadi Jambi, tepatnya muara Sungai Batanghari atau lebih dikenal dengan sebutan Kerajaan Sriwijaya. Diperkirakan pada saat itu terdapat beberapa kerajaan besar di 3 wilayah, yaitu Kalingga, Jawa Tengah, Tarumanegara, Jawa Barat, terakhir Singasari, dan Majapahit, Jawa Timur. Mereka sama-sama menguasai wilayah-wilayah yang luas di Nusantara. Hubungan politis antara kerajaan-kerajaan besar dengan kerajaan-kerajaan kecil atau saudagar-saudagar yang berada di bawah kekuasaannya hanya sebatas mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban yang saling menguntungkan satu sama lain. Keuntungan yang diperoleh dari kerajaan lokal yang lebih kecil adalah perlindungan, rasa aman, dan bernilai prestis atau rasa bangga karena memiliki hubungan dengan kerajaan-kerajaan besar. Apabila dirasa sudah tidak mampu memberikan rasa aman, adalah hal yang lumrah jika mereka membangkang dan berpindah kepada naungan kekuasaan kerajaan besar lain yang dianggap lebih kuat. Keuntungan yang dirasakan oleh kerajaan-kerajaan besar adalah pengakuan simbolik, kesetiaan, dan pembayaran upeti dan komoditi yang dipergunakan untuk perdagangan berskala internasional. Kondisi hubungan seperti ini memperlihatkan bahwa di Indonesia sudah ada dinamika antara saudagar dan penguasa lokal dalam gambaran jaringan perdagangan internasional pada masa abad penjelajahan. 2. Perang antar negara Eropa dan upaya menegakkan hegemoni di Nusantara. Perjanjian Tordesillas merupakan satu titik awal dari ekspansi bangsa Portugis dan Spanyol dalam melakukan penjelajahan dunia. Agar tidak terjadi perebutan wilayah yang sama, Paus Alexander IV membagi garis demarkasi pada tanggal 7 Juni 1494 di Tordesillas, wilayah di barat laut Spanyol. Dampak perjanjian Tordesillas membuat pelaut Portugis berlayar ke timur, mengitari pantai barat Afrika. Pada 1487, pelayar Bartholomeus Dias mengitari Tanjung Harapan di Afrika dan memasuki Samudra Hindia.
Kemudian pada 1497 pelayar Vasco da Gama sampai di India. Perjanjian Saragossa merupakan kelanjutan dari persaingan antara Portugis dan Spanyol. Setelah berhasil menguasai Malaka tahun 1511, Portugis kemudian menemukan Maluku. Tahun 1512, Portugis bersekutu dengan Ternate. Ternyata dari arah Filipina, Spanyol berhasil juga menemukan Maluku dan segera bersekutu dengan Tidore pada tahun 1521. Kedua negara barat ini memanfaatkan perselisihan antara kerajaan lokal untuk berebut pengaruh dan memonopoli perdagangan di Maluku. Akhirnya, pada tanggal 22 April 1529, ditandatangani Perjanjian Saragossa yang menyebabkan Spanyol angkat kaki dari Maluku dan Portugis memonopoli perdagangan rempah di Maluku. Setelah kurang lebih 1 abad memonopoli perdagangan Maluku, ambisi Portugis untuk menguasai Ternate mendapat perlawanan dari Sultan Baabullah. Sultan Baabullah berhasil menyatukan rakyat Maluku untuk bersama-sama mengusir Portugis. Perlawanan Sultan Baabullah sebenarnya tidak lepas dari kenyataan bahwa ayahnya Sultan Hairun telah dibunuh oleh Portugis. Demikian video literasi dari saya. Apabila ada salah perkataan maupun perbuatan mohon dimaafin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.